Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang penuh kasih dan anugerah. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus yang baik, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah perubahan atau pembaharuan terhadap budi atau pengertian kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bagaimanakah cara pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran kita? Rasul Yakobus memberikan salah satu bagian penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita hidup dalam pembaharuan pengertian kita. Kalau kita melihat dalam kitab Yakobus, di sana kita melihat pengalaman penderitaan dipandang dengan sukacita sebagai ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Jelas tidak mudah menyerap apa yang Yakobus sampaikan. Tetapi Yakobus melanjutkan di ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Dalam kitab Yakobus 1 ayat 5 memberitahukan kita untuk meminta kepada Allah. Rasul Yakobus menggeser perhatian kita dari ujian itu ke arah Allah. Ini adalah poin yang sangat penting. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa ujian itu telah datang kepada kita, tetapi ada bagian yang bisa kita kerjakan, yaitu kembali kepada Allah. Ada sebuah kata kunci di ayat ini, yaitu hikmat. Hikmat di sini bukanlah hikmat manusiawi, tetapi hikmat yang dari Allah, dengan tujuan seperti yang Roma 12 katakan, untuk mengerti kehendak Allah dengan benar. Apakah acuan dari Rasul Yakobus dalam memaknai kata hikmat ini? Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3, ayat 13-18, untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Yakobus dengan hikmat, di sini Rasul Yakobus membandingkan antara hikmat surgawi dengan hikmat duniawi. Terlihat bahwa hikmat yang dia maksudkan bukanlah pengetahuan atau kepandaian seperti yang sering kita pahami. Hikmat yang dia bicarakan di sini adalah kualitas hidup. Hikmat atau sofia, kebijaksanaan yang ilahi, pengertian yang tanpa batas dan mendalam, pengetahuan yang murni, kemampuan untuk mengatur atau menyesuaikan suatu hubungan dengan Tuhan.
Hikmat adalah kualitas jiwa yang tertinggi dan ilahi, yang dengannya manusia mengetahui dan mempraktekkan kebenaran. Ada dua hal penting yang harus dilanjutkan. Yang pertama, kita harus ingat bagaimana Allah memberi. Allah memberi dengan murah hati dan tidak menahan-nahan untuk memberikan kepada kita hikmat yang benar. Yakobus memberikan sebuah kepastian bahwa Allah pasti akan memberikan pengertian dan hikmat kepada mereka yang memintanya. Yang kedua, kita harus ingat bagaimana kita memintanya. Mintalah dengan iman dan kepercayaan kepada Allah tanpa kebimbangan. Dalam ayat 8 ada kata mendua hati atau double-minded. Memiliki dua cara pikir, kebimbangan, tidak akan tenang hatinya, tidak stabil, mudah goyah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Dia, dengan pikiran yang sepenuhnya terarah kepada Allah. Meskipun ada banyak cara pikir dunia yang ditawarkan, tetapi tetap berpegang kepada kebenaran atau hikmat yang dari Allah. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Karena itu penting kita meminta hikmat yang dari Allah sendiri, agar kita mengerti apa yang menjadi tuntunan Allah dan kehendaknya atas apa yang terjadi dalam dunia ini. Melihat dengan cara Tuhan melihat, merasakan dengan cara Allah merasakan, menilai dengan cara Allah menilai. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma 12 ayat 2 tentang pembaharuan budi, ia sebenarnya sedang mengarahkan kita untuk masuk dalam suatu proses transformasi yang terus-menerus, sebuah perjalanan iman yang menuntut kita untuk tidak lagi berpola pikir seperti dunia ini. Dunia selalu mengajarkan kita untuk mengutamakan diri sendiri, mengejar kenyamanan, mengandalkan kekuatan manusiawi, dan menilai segala sesuatu berdasarkan logika serta kepentingan pribadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa pembaharuan budi hanya mungkin terjadi ketika kita bersedia dituntun oleh Roh Kudus dan dengan rendah hati terus meminta hikmat dari Allah. Yakobus menegaskan bahwa hikmat yang sejati bukanlah sekedar kepandaian intelektual, melainkan kualitas hidup yang murni, damai, penuh kasih, tanpa kepahitan, tanpa kepura-puraan, dan tanpa ambisi egois. Hikmat surgawi ini menolong kita untuk menilai segala sesuatu dari perspektif Allah, sehingga dalam menghadapi ujian sekalipun, kita dapat melihatnya sebagai sarana untuk mendewasakan iman, bukan sebagai alasan untuk meragukan kasih Allah. Namun kunci dari pembaharuan pikiran itu adalah kerelaan untuk terus meminta kepada Allah, bukan sekali-kali, melainkan berulang-ulang dengan penuh iman, tanpa bimbang, tanpa mendua hati. Dunia mungkin menawarkan banyak jalan keluar yang cepat, banyak solusi instan yang tampaknya lebih mudah dan logis. Tetapi orang yang hatinya diperbaharui tahu bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik, meskipun terkadang tidak masuk akal bagi manusia. Inilah yang membedakan orang percaya dengan orang dunia, bukan pada ada atau tidak adanya masalah, melainkan pada cara mereka menyikapi masalah tersebut. Orang yang diperbaharui pikirannya akan melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh, akan melihat penderitaan sebagai cara Allah membentuk karakter, dan akan melihat keberhasilan bukan sebagai hasil usahanya sendiri, melainkan sebagai bukti nyata dari kesetiaan Tuhan. Pembaharuan budi adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti, yang menuntut kerendahan hati dan kesediaan kita untuk terus diajar oleh Allah setiap hari. Seseorang yang pikirannya diperbaharui akan selalu sadar bahwa hidup ini bukan miliknya sendiri, melainkan milik Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap langkah, setiap pilihan yang dibuat selalu diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Ia tidak lagi menimbang segala sesuatu,
berdasarkan kesenangan pribadi atau kenyamanan dunia, tetapi berdasarkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah tujuan akhir dari pembaharuan budi, agar kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya, semakin kita diperbaharui, semakin kita tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga sanggup melakukan yang benar, bahkan di tengah dunia yang penuh kompromi. Namun hal ini tidak bisa terjadi secara otomatis. Kita harus terus melatih diri untuk tinggal di dalam firman Tuhan, bertekun dalam doa, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan membuka hati untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Pembaharuan budi ini seperti sebuah bangunan yang terus-menerus disempurnakan, membutuhkan pondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan, membutuhkan bahan yang benar, yaitu hikmat sorgawi, dan membutuhkan waktu serta ketekunan agar pada akhirnya terbentuk sebuah kehidupan yang indah, berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi kesaksian nyata bagi dunia. Karena itu, janganlah kita menyerah ketika menghadapi ujian hidup. Jangan berhenti meminta hikmat dari Allah, dan jangan biarkan hati kita mendua, melainkan tetaplah percaya sepenuhnya kepada Dia yang sanggup menuntun kita, sehingga setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus, dan hidup kita semakin mencerminkan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami harus dibaharui setiap hari melalui hikmat yang daripada-Mu. Ampuni kami jika selama ini pikiran kami seringkali dipengaruhi oleh cara dunia memandang. Tetapi hari ini kami mau menyerahkan budi dan pikiran kami untuk Engkau perbaharui. Ajari kami untuk terus meminta hikmat kepada-Mu dengan iman yang teguh tanpa mendua hati, sehingga dalam setiap ujian hidup kami dapat melihat rencana-Mu yang indah dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa.
serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus percaya dan selalu berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.